Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas beberapa soal yang dikirim oleh teman kita yang mengikuti ujian mandiri UNS dan kira-kira mungkin model soal seperti inilah yang nanti keluar di TKDA figuralnya. Jadi bentuk soal yang paling sering kita terima request pembahasan adalah bentuk soal-soal figural, dan di beberapa kesempatan sebelumnya mungkin karena faktor kualitas dari gambar yang diterima masih kurang bagus ya. Jadi kita agak susah dalam menerangkan itu gambarnya, pilihannya terputus-putus. Tapi kali ini kualitas gambar yang kita terima cukup baik. Jadi semoga kita bisa bahas lebih mendetail lagi bagaimana cara pengerjaannya. Untuk gambar pertama kita perhatikan di sini adalah sebuah prisma berbentuk segi lima. Kita tandai dari bentuk alas dan juga tutupnya. Jadi untuk tutupnya sendiri ada dua jenis. Bagian bawah ini yang putih polos, kemudian yang di bagian atas adalah segi lima yang ada garisnya. Nah, yang kita bisa jadikan patokan paling gampang adalah sisi yang ada garisnya. Kenapa? Karena apabila dia segi lima, diputar-putar yang polos, kita tidak bisa menentukan arah yang bersesuaian ya. Apakah memang sisi ini yang menghadap ke bagian kita atau tidak. Nah, karena di sini kita perhatikan kebetulan segi limanya, sisi yang sebelah ini, yang garis merah ini, tegak lurus dengan yang garisnya, berarti kita simpulkan bahwa sisi yang tegak lurus dengan garis seharusnya berwarna putih. Nah, di sini kan ada segitiga hitam, berarti dengan cara eliminasi ini sudah tidak mungkin menjadi jawaban. Kemudian untuk yang di bagian B, ada garis lurus, kita belum bisa memastikan apakah ini jawabannya. Bagian C, bahwa di bagian pilihannya segi limanya diarsir beberapa kali, sementara di soal jaring-jaringnya tidak ada. Berarti kesalahannya di sini tidak mungkin. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, model garisnya adalah memanjang di sebelah sini ya. Tidak tegak lurus dengan salah satu sisi, berarti ini juga sudah tidak mungkin. Maka kita cuma dapatkan dua buah pilihan. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau warna putih kita tidak bisa jadikan patokan, maka kita akan menduga bahwa ini adalah jawaban dari soal tersebut. Sekarang kita akan buktikan dengan cara bahwa sisi yang akan menempel dengan sisi yang sebelah sini adalah yang ini. Kemudian apabila dibalikkan lagi, sisi yang sebelah sini akan menempel dengan sisi yang sebelah sini, dan arah panahnya dia akan mengarah ke ujung yang di ujung garis ini. Dan kalau kita perhatikan, arah yang pertama mengarah ke ujung garis ini, arah segitiganya. Sementara kalau segitiga yang kedua, sisi sebelah sini akan menempel dengan sebelah sini, kemudian sisi sebelah ini akan menempel dengan sisi sebelah sini, dan arah panahnya akan menjauhi dari garis. Dan ini arah panahnya menjauhi dari garis tersebut. Maka kita bisa pilih bahwa jawabannya adalah yang di option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manakah yang sesuai dengan kubus yang ada di samping? Dan kalau gambarnya seperti ini, kita mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kita mempunyai beberapa opsi menentukan sisi frontal, sisi yang menghadap ke arah kita ya. Dan kalau kita pilih yang jawaban A, kita perhatikan sisi frontalnya, sisi yang menghadap kita adalah sebuah sisi persegi dengan segitiga di bawahnya yang ini. Maka apabila kita lipat sesuai dengan bentuk segitiganya di bagian bawah, maka bentuk di atasnya harusnya yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini bentuk atasnya adalah yang di garis, yaitu yang di bagian bawah. Dan kalau kita perhatikan lagi lebih lanjut bahwa kalau dilipat pun dia ke bawah, maka bagian yang segitiganya akan searah dengan yang warna hitam. Jadi kalau di sini sudah tidak mungkin ya, bagian yang hitam ini sudah sama dengan yang ini, yang warna putihnya, warna hitamnya berseberangan. Jadi yang option A sudah jelas tidak mungkin. Kita lanjutkan ke gambar B. Di gambar B kalau kita mengabaikan bentuk segitiganya, kita perhatikan bentuk segitiganya ini cukup besar ya, berbeda ukurannya. Tetapi biasanya kita tidak terlalu memperhatikan bentuk ukuran. Yang pertama adalah kalau seandainya sisi frontalnya yang ini sama, dengan catatan dia dibalik, maka posisi dibalik 180 derajat memang segitiganya ke arah kemari. Kemudian
yang kita bisa perhatikan adalah bahwa bentuk dari lingkaran dan segitiga ini juga segaris. Jadi apabila dia dilipat pun atau diputar, maka lingkarannya seharusnya berada di sebelah sini. Jadi yang di bagian B juga sudah pasti salah. Kita lanjutkan ke bagian C. Kalau di bagian C, sisi frontalnya yang ini. Di bagian yang ini. Dan kalau kita perhatikan hubungan antara bentuk yang ini, kalau kita putar pun dia, maka kita akan dapatkan bahwa bentuknya sesuai, kemudian yang hitam dan hitam segaris, kemudian yang di sisi sampingnya, bentuk yang X, oke. Untuk sementara ini jawaban C kita simpan. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan yang berikutnya, di option D, di sini sisi X di samping, sama. Kalau kita tutup, berarti kalau sisi ini berhubungan dengan sisi ini, dilipat, maka kita tidak bisa oke, yang ini masih bisa ya, karena kalau kita lipat, sisi yang ini akan ketemu dengan sisi yang ini, masih memungkinkan. Sekarang kita tinjau bentuk yang ini. Kalau dilipat di sini, dia akan bertemu dengan sisi yang sebelah sini. Maka seharusnya kalau dia dijumpakan, karena sisi yang ini bertemu dengan sisi ini, maka bagian yang putih yang menempel ke si X. Di sini ada bagian hitam yang menempel ke si X, jadi masih salah. Kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Yang berikutnya, ini juga sama ya. Kalau kita tempel tadi, seharusnya yang hitam tidak bisa menempel ke si X. Ini juga salah. Maka tadi kita simpan jawabannya adalah yang di option C. Memang terlihat lebih rumit, tapi kalau model soal kubus ini memang lebih sulit dibandingkan model soal jaring-jaring yang di awal tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah kubus yang identik dengan kubus di samping? Itu artinya apabila kubusnya dibolak-balikkan, kita bisa menentukan mana kubus yang kira-kira bersesuaian. Yang pertama adalah titik hitam. Ini jauh dari sisi yang ada segi 4 buah segi empatnya, yang bidang caturnya. Kalau kita perhatikan ini titik hitamnya berdekatan dengan bidang catur, berarti ini pasti salah. Kemudian kita lanjutkan memperhatikan sisi yang berikutnya. Sisi lingkaran jauh dari ujung segitiga. Di sini lingkaran jauh dari ujung segitiga. Untuk yang X-nya belum bisa kita pastikan. Tetapi kalau kita bandingkan posisinya adalah walaupun dia berjauhan, tetapi arahnya itu berbeda ya. Jadi kalau kita perhatikan arahnya itu dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri, jadi arahnya salah. Kita lanjutkan. Kalau yang sisi yang ini, dia harusnya segitiganya ke bagian yang runcingnya. Di sini di bagiannya kurang sesuai ya. Jadi harusnya dia sisi segitiganya di titik yang jauh, kemudian nanti segitiga hitamnya seperti ini. Jadi ini juga tidak tepat. Tinggal 2 pilihan. Kita lanjutkan. Untuk yang bidang catur, sisinya dengan segitiga membentuk sudut. Di sini antara bidang catur yang di bagian hitamnya, sudutnya dibentuk yang antara yang putih dengan segitiga, sementara yang ini antara yang hitam dengan segitiga, jadi juga tidak tepat. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Si hitam berada jauh dari yang putih, dan kalau kita putar, ini kita balikkan kemari, sehingga bagian yang sisi yang ini menghadap ke depan, maka si lingkaran akan berpindah ke belakang. Dan untuk sisi yang lain kita tidak bisa pastikan, tapi sejauh ini adalah bentuk yang paling rasional jika kita mengeliminasi berbagai kemungkinan yang ada. Kita lanjut ke soal figura berikutnya. Kategori soal berikut ini termasuk yang lebih mudah. Ini adalah sebuah limas dengan alas berbentuk segi 4. Maka kita pilih sebuah limas berbentuk alas segi 4, maka kita pilih jawabannya di option B. Ini limas segitiga kalau kita gambarkan di option A.
seharusnya berbentuk kurang lebih satu buah segitiga dan 3 buah segitiga untuk penutupnya. Untuk yang di bagian C adalah sebuah prisma segitiga, maka seharusnya dia ada 3 buah persegi panjang dan 2 buah segitiga sebagai alas dan tutup. Di bagian D adalah balok, seharusnya dia memiliki 6 buah sisi. Kemudian di bagian E adalah prisma trapesium, maka seharusnya dia ada alas berbentuk trapesium disertai dengan 4 buah sisi yang lainnya. Jadi bentuk yang paling ideal tentunya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pilihlah gambar yang merupakan bentuk sempurna dari gambar jaring-jaring yang ada di sebelah kiri. Sama seperti di soal yang sebelumnya, kita harus mengeliminasi berbagai jawaban yang ada. Untuk yang di bidang A, kalau kita perhatikan, ini adalah sisi depannya dengan 2 buah garis strip hitam. Berarti ini adalah sisi depannya yang harus kita putar terlebih dahulu. Kemudian yang bentuk strip hitam itu akan kita perhatikan ada sebuah persegi hitam, persegi panjang hitam di bagian sisi yang jauh. Ini bagian sisi jauhnya, oke. Kemudian yang berikutnya, apabila kita tutup, maka sisi yang ini akan mengenai bagian persegi, bagian putihnya lebih dekat ke yang depan. Ini juga benar, memenuhi 2 sifat. Mungkin jawabannya di option A, kita simpan dulu. Kemudian yang bagian berikutnya, kalau kita bagian B, frontalnya yang ini, bagian yang ini, kalau kita lipat, maka sisi yang sebelah sini akan menempel dengan sebelah sini, berarti yang bagian hitamnya menempel. Sementara di sini yang menempel adalah yang bagian putih. Jadi Anda pasti salah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau kita perhatikan, apabila bidang frontalnya yang ini, maka tutupnya ada 2 kemungkinan yang memiliki gambar hitam dan putih. Sementara sini ada yang putih polos. Dan di antara tutup dan alasnya, apabila bidang ini bidang frontal, tidak ada yang putih polos. Kita lanjutkan ke soal berikut. Kita lanjutkan kalau kita tutup di bagian, kita ambil bidang frontalnya yang ini, kemudian bidang yang hitam berarti yang ini bagian bawahnya menempel, maka untuk yang di sebelahnya seharusnya bagian bawahnya adalah yang ini, persegi hitamnya harus menempel di bagian bawah, sementara ini di bagian atas, jadi juga salah. Kemudian kita lanjutkan yang strip 1 dan yang ini, bidang strip 1 yang ini dengan yang strip 2 dia tidak bisa langsung berhubungan karena dipisahkan oleh 1 buah persegi panjang yang putih. Berarti yang salahnya di sini. Maka kita sudah dapatkan jawabannya di option A. Sebenarnya kalau dalam pengerjaan tentunya kalau kita sudah yakin jawabannya A, ya sudah langsung kita pilih ya. Ini hanya karena menjelaskan kenapa bukan B, kenapa bukan C, jadi seolah-olah membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih panjang. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pilihlah gambar yang merupakan bentuk sempurna dari gambar jaring-jaring yang ada di sebelah kiri. Biasanya gambar yang paling memungkinkan itu adalah bidang frontal yang paling menonjol ya. Kita perhatikan di sini ada 3 buah gambar dengan bidang frontal adalah si lingkaran yang besar. Jadi kita anggap saja bidang frontalnya seperti ini. Apabila dilipat, maka sisi yang ini akan menempel dengan yang ini. Berarti seperempat lingkarannya akan menempel di bagian sini. Dan kalau kita perhatikan di antara gambar-gambar tersebut belum ada yang sesuai ya. Jadi tunggu sebentar, yang di bagian B ini bagiannya yang seperempat lingkarannya jauh, yang ini juga jauh, berarti jadi kita lanjutkan ke yang di option A. Kali ini kita akan membuat di bidang putih sebagai bidang frontal dan gambar yang bulat sebagai gambar sisi yang di samping.
Dan kalau kita perhatikan tadi sesuai dengan yang kita sebutkan bahwa si seperempat lingkaran ini seharusnya menempel di gambar lingkaran yang besar. Jadi option A ini memenuhi kriteria yang tadi. Sementara di gambar E juga segi seperempat lingkarannya berjauhan dari si lingkaran besar. Jadi kalau kita memperhatikan jarak dari seperempat lingkaran ini saja, dia akan menempel, maka sudah kita eliminasi jawaban B, jawaban C, D, dan E. Langsung kita dapatkan jawabannya di option A. Jadi demikian kurang lebih pembahasan soal figural yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.